Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelompok ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Bakri Oh iya, itu, Bu. Bakri dengan Bakri dengan Ridho ya. Itu ada yang tahu nggak kemana? Sakit itu, Bu. Ari. Oh, sakit ya? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita baca doa dahulu, lanjutkan dengan tadarus. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak. Mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma yakhruju min samawati min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi. Wa yawma yunadihim ayna syurakaa'uhum qalu amanna kama minna min shahid wa dhalla 'anhum ma kanu yad'una wa dhannu ma lahum min mahis. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan yang luar biasa. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Meskipun dalam masa pandemi Covid ini dan kita belajar luring seperti ini, tidak di sekolah, tapi tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Semoga saja pandemi ini akan segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan bumi ini, dan kita tetap menjaga 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kemudian sebelum Ibu lanjutkan untuk materi kita pada hari ini, ada yang ingat atau bisa menjelaskan materi kita kemarin tentang apa? Tentang iman kepada Allah kemarin. Ada nggak? Hikmah beriman kepada Allah. Ada yang ingat? Ada, Bu. Allahu Akbar. Tidak ada yang ingat. Nanti belajar lagi ya, karena kita sekarang ini sudah masuk bab 2 begitu. Nah, oke. Sebelum Ibu lanjutkan, sebelum Ibu sebutkan apa judul bab kita pada hari ini, Ibu akan kasih contoh. Berani mengakui kesalahan ketika kita salah. Kemudian tidak mencontek, selalu jujur kepada guru dan orang tua. Itu kira-kira sikap apa itu? Jujur. Iya, itu adalah bagus sekali. Itu adalah sikap jujur. Sikap jujur. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang bab 2. Judul materi kita adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Coba tuh kan kalian sudah buka buku paketnya? Udah? Nah,
Tapi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang jujur saja. Nanti kita ada 3 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang jujur. Adapun tujuan pembelajaran jujur ini, setelah kalian belajar mengikuti pembelajaran tentang jujur ini, kalian bisa menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 42, ya enggak? Situ, coba. Ya, Bu. Kemudian hadis yang terkait. Kemudian kalian bisa menjelaskan makna jujur. Kalian bisa menunjukkan contoh sikap jujur itu seperti apa. Dan yang paling penting sekali, kalian bisa berperilaku jujur. Nah, ada paham semua? Paham. Oke. Ibu akan jelaskan materi ini. Kita kan sudah membagi kelompok. Nih ada kelompok 1 dan kelompok 2 nanti untuk diskusi setelah Ibu menjelaskan materi. Ibu buka dengan pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Harus sinkron, harus sesuai. Nah, karena itu pandai-pandailah mendengarkan kata hati. Kenapa? Hati nurani itu selalu suci dan murni. Dia tidak pernah salah hati nurani kita. Tapi sayang, kita kadang selalu tidak mendengarkan kata hati nurani kita, akhirnya kita berdusta. Tapi kalau kita selalu mendengarkan hati nurani kita, insya Allah kita akan selalu bersikap jujur. Oke? Kenapa kita harus selalu bersikap jujur? Mengapa? Karena jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan. Ya. Kita hidup di dunia ini perlu orang lain, butuh bantuan orang lain. Kita tidak ingin dicurangi, kita tidak ingin dizolimi. Begitu juga orang lain. Karena itu untuk menciptakan seperti itu, kita harus berperilaku jujur. Kemudian, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Mahal murahkah jujur? Mahal sekali. Karena itu kita berat betul untuk jujur. Ya enggak? Ya, Bu. Tapi kita harus tetap berperilaku jujur. Pada masa jahiliyah dulu sulit sekali menemukan orang-orang yang berperilaku jujur. Hanya Nabi Muhammad SAW lah yang selalu bersikap jujur. Karena itu orang Quraisy menggelar beliau dengan sebutan apa, Nak? Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercayai. Kemudian jujur itu hendaknya menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan apa yang kamu ketahui. Nah, itu tadi maksudnya adalah harus jujur. Nah, itulah pengertian sudah, dalil atau dasar hukum sudah, kemudian hikmah lagi. Hikmah dan manfaat perilaku jujur, pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup. Karena kita tidak bermusuhan dengan orang lain. Karena kita selalu menghadirkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sana ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Dah, oke. Berarti kalian sudah siap untuk berdiskusi ya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan materi yang Ibu jelaskan tadi. Ayo, silahkan.
Ayo coba yang benar duduknya. Siapa? Sapri berdiskusi coba. Mbak. Ya. Sudah? Oke, cukup. Nah, sekarang kalian masing-masing kelompok untuk membacakan hasil kelompok kalian. Silahkan kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Siapa namanya? Randy. Ayo, coba bacakan Randy hasil kelompok diskusi kalian. Baiklah, saya akan membacakan diskusi bahwa jujur itu penting dalam. Besar-besar dikit suaranya apa? Randy, tidak kedengaran. Baiklah, saya akan membacakan diskusi bahwa jujur itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu hidup butuh bantuan orang lain, tidak mau dicurangi dan tidak mau dijolimi. Ya, bagus sekali. Kemudian untuk kelompok 2 silakan dibacakan. Anita ya. Anita, silakan Anita. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami bahwa jujur sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup butuh bantuan orang lain, tidak mau dizalimi atau tidak mau dicurangi atau dizalimi. Oke. Ya, itu tadi nak. Itulah sikap jujur. Terima kasih atas diskusi kalian. Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ada nggak yang bisa menyimpulkan? Ada? Nah, kalau begitu biar ibu simpulkan sendiri. Kalian dengarkan bahwa jujur itu harus sesuai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kemudian tadi itu ada dalilnya, kalian baca di rumah ya, hadis dan firman Allah. Terus manfaat jujur itu kita akan dipercaya orang lain, kita akan banyak teman, hidup akan harmonis, hidup akan tentram. Kemudian contoh jujur tadi, coba satu, coba untuk penutup coba sebutkan ada contoh jujur. Coba contoh jujur, coba siapa? Tidak berbohong, Bu. Tidak berbohong. Apalagi coba contoh jujur? Tidak mencontek, Bu. Tidak mencontek. Siapa lagi coba kelompok ini contoh jujur? Tidak pernah berbohong, Bu. Tidak pernah berbohong. Oke. Kemudian untuk tugas selanjutnya untuk dikumpulkan minggu depan, kalian coba lihat LKPD kita untuk dikumpulkan minggu depan ya. Pertama, jelaskan pengertian jujur sejelas-jelasnya. Mengapa kita harus jujur? Ciri-ciri jujur apa? Manfaat jujur, dan tuliskan dalil tentang jujur. Ada yang bertanya tentang tugas kalian minggu depan? Tidak, Bu. Nah, untuk disiplin minggu depan harus semuanya dikumpulkan. Ya? Sudah? Sudah? Paham? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu cukupkan sampai demikian materi kita. Oh ya, kayaknya Anita ada yang bertanya. Kayaknya Anita ada yang perlu ditanyakan, Anita? Kayaknya? Hah? Ada yang perlu bertanya tak? Kalau Sapri? Ada, Bu. Sapri? Nanti kerja kelompok lagi ya, Bu? Oh iya, minggu depan kita akan kerja kelompok juga. Nanti kita akan tentang minggu depan materi kita tentang amanah lagi. Ya, materi kita tentang amanah, ya, amanah. Coba sebelum siapa yang tahu amanah itu? Iya. Amanah. Amanah. Ada yang tahu tak? Tidak, Bu. Belum? Oke. Nanti sebelum minggu depan kalian cari-cari dulu apa pengertian amanah ya. Karena minggu depan materi kita tentang Amanah. tentang amanah. Ya, Ya, Bu. gitu. Kalau begini misalnya, saya adalah lurah, Ibu Lurah di desa ini. Saya menjalankan tugas-tugas saya.
gitu. Nah, sesuai apa yang ditugaskan kepada saya, yaitu memimpin masyarakat yang ada di Tanjung Siantar ini misalnya, gitu. Nah itu kemudian saya tidak korupsi dan sebagainya, menjalankan apa yang dipercayakan kepada ibu sebagai ibu lurah misalnya. Nah begitu. Nah itulah yang disebut dengan amanah. Ya, itulah materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ingat tadi, yang penting kalian harus berperilaku jujur. Ibu cukupkan sampai sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.